Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'du. Hello everybody, welcome back again with me Muhammad Fikri. Okay, before we begin study at this time, let's pray to our God Allah. May Allah give us successful in our study. And then may Allah give us easier in our study at this time. Okay, let's begin our study today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan tema singular and plural noun. Untuk itu, mohon diperhatikan dengan seksama penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita masuk kepada singular and plural noun, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nouns. Jadi, nouns adalah kata benda. Seperti meja, kursi, kasur, komputer, sepeda, dan lain-lain. Jadi, setiap kata benda yang disebutkan tadi itu, maka masuk ke dalam kategori nouns. Nah, dan nouns tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu singular nouns, dan yang kedua adalah plural nouns. Singular noun yaitu adalah kata benda yang jumlahnya tunggal atau hanya satu. Nah, jadi setiap kata benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal maka disebut dengan singular noun. Sedangkan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak maka disebut dengan plural noun. Nah, baik kita lihat dalam contohnya. Contoh yang pertama adalah contoh dari singular noun. Example. Contoh yang pertama, I buy a book. Yang kedua, you take a chair. Yang ketiga, he put a box. Nah, kita lihat yang nomor satu itu yaitu I buy a book. Saya membeli sebuah buku. Maka jumlah buku di sini hanya tunggal atau satu. Maka kita sebut masuk ke dalam kategori singular noun. Contoh yang kedua, you take a chair. Kamu mengambil sebuah kursi. Nah, kursinya hanya satu jumlahnya atau sebuah kursi, maka masuk ke dalam kategori singular noun. Sedangkan yang contoh yang ketiga yaitu he puts a box. Dia meletakkan sebuah kotak. Nah, maka masuk ke dalam kategori singular noun. Kemudian contoh dari plural yang pertama adalah jika yang di atas itu I buy a book, maka contoh dari pluralnya yaitu I buy books. Yang kedua, they take chairs. Yang ketiga adalah he puts boxes. Nah, kita lihat bahwasannya contoh dari plural ini, maka di akhir katanya harus ditambahkan huruf S ataupun ES. Nah, kata contoh dari plural ini yang artinya I buy books, saya membeli banyak buku. Maka jumlah buku yang dalam keterangan sini lebih dari satu. Maka masuk ke dalam kategori plural. Kemudian contoh yang kedua pun sama. Chairs di sini lebih dari satu. Maka harus ditambahkan dengan huruf S di ujungnya. Maka masuk ke dalam kategori plural. Begitupun contoh yang ketiga. Box. Nah, tetapi ada pengecualian. Kenapa boxnya tidak langsung ditambahkan S, melainkan ES. Nah, maka dari itu simak penjelasan selanjutnya tentang plural. Nah, di sini plural nouns atau kata benda jamak yang artinya semua kata benda yang jumlahnya jamak atau jumlahnya lebih dari satu, maka harus ditambahkan dengan huruf S seperti contoh di atas, contoh sebelumnya tadi. Nah, tetapi ada pengecualian, ada 4 kategori yang tidak ditambahkan dengan huruf S di akhir katanya, melainkan ditambahkan huruf ES. Nah, contoh yang pertama, kata benda yang berakhiran CH, SH, SS maupun X itu ditambahkan dengan huruf ES, bukan dengan huruf S. Contohnya, kata benda yang berakhiran CH yaitu match ditambahkan ES menjadi matches. Kemudian SH, brush menjadi brushes. Kemudian SS, mesh menjadi meshes. Kemudian ada box menjadi boxes. Nah, itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, kata benda yang berakhiran O, maka ditambahkan dengan huruf ES seperti potato
menjadi potatoes, kemudian tomato menjadi tomatoes. Nah, tetapi ada pengecualian kembali. Ada beberapa noun atau kata benda yang berakhiran O, dia tidak ditambahkan huruf ES, tetapi ditambahkan dengan huruf S saja. Seperti video menjadi videos, kemudian foto menjadi fotos. Nah, ini ada pengecualian kembali dari kalimat yang berakhiran O. Kategori yang ketiga yaitu kata benda yang berakhiran Y. Nah, sebelum huruf Y tersebut yaitu huruf konsonan, maka harus ditambahkan dengan huruf ES dan huruf Y-nya berubah menjadi huruf I. Nah, contohnya baby jika berubah menjadi kalimat jamak atau plural menjadi babies. Huruf Y berubah menjadi I dan ujung I kemudian ditambahkan dengan huruf ES. Contoh yang kedua, country. Country, huruf Y berubah menjadi I dan I selanjutnya harus ditambahkan dengan huruf ES. Nah, ini kategori yang ketiga. Nah, kategori yang terakhir yaitu kategori kata benda yang berakhiran F atau FE, maka harus ditambahkan dengan huruf ES. Dan huruf F dalam kata benda tersebut harus berubah menjadi huruf V. Nah, contohnya yang pertama adalah calf. Nah, jika berubah menjadi plural, maka berubah huruf F pada kalimat calf berubah menjadi V dan ditambahkan huruf ES, jadi calves. Kemudian knife berubah menjadi V menjadi knives. Nah, ini ada 4 kategori dalam hal plural. Nah, jadi kesimpulannya, plural itu yang ditambahkan huruf ES, kata benda yang berakhiran CH, SH, SS, X, O, Y, dan F atau FE. Nah, selanjutnya, tetapi ada dalam kalimat jamak atau plural, ada perubahan yang tidak beraturan dari singular ke plural. Nah, contohnya seperti food. Nah, dia tidak ditambahkan huruf S maupun ES, melainkan berubah katanya menjadi feed, kata jamaknya. Kemudian ada kata tooth menjadi teeth dan person menjadi people. Nah, ada pengecualian tersendiri yang namanya kata benda tersebut tidak berubah dan tetapi berubahnya tidak beraturan, tidak ditambahkan S maupun ES. Nah, kemudian kalimat plural noun juga ada kalimat jamaknya yang tidak berubah. Kalimat tunggalnya dan kalimat jamaknya sama seperti fish. Nah, ini misalnya fish ini kata singularnya, kata tunggalnya. Ketika berubah menjadi plural atau kata jamak, tetap kata tersebut fish. Kemudian sheep tetap menjadi sheep. Baik, secara kesimpulan dari plural noun itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah regular nouns, kemudian yang kedua adalah irregular nouns. Nah, regular noun ini adalah kata benda atau noun yang berubah menjadi plural, kemudian ditambahkan huruf S di akhirnya. Nah, tetapi ada pengecualian, yaitu kata benda yang berakhiran CH, SH, SS, X, O, Y, F, dan FE. Itu tidak ditambahkan dengan huruf S, melainkan ditambahkan dengan huruf ES. Ini yang reguler. Kemudian yang irregular, yang tidak beraturan, yaitu kata benda jamak yang punya bentuk sendiri. Seperti tadi contohnya, person berubah menjadi people, kemudian tooth menjadi teeth, dan sebagainya. Ada juga kata plural noun atau kata benda yang jamak yang tidak berubah, seperti fish, ikan, kata benda jamaknya tetap menjadi fish. Nah, itu penjelasan berkenaan tentang plural. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang singular dan plural nouns. Okay, maybe just this for me. Thanks a lot for your attention. I say, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.